Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat dimudahkan untuk beramal saleh, beraktivitas kebaikan, nikmat diberikan begitu banyak lahir maupun batin, lahir maupun batin. Mudah-mudahan seluruh nikmat ini bisa kita syukuri, bisa kita pergunakan untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi kan kita pemilu nih Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, mungkin nyampaikan sedikit. Pertama, bahwa kita harus menyadari kita ini bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Kalau ada dua saudara mau berselisih maka damaikan. Maksudnya apa? Jangan sampai hanya gara-gara urusan pemilu kita jadi ribut. Kedepankan ukhuwah Islamiyah. Kita ini saudara. Kita ini orang yang sama-sama beriman. Jangan hanya karena beda pilihan terus jadi ribut. Apa maning saumah. Bapak karo ibu pilihannya beda. Sing siji ndukung A, siji ndukung B, akhirnya ribut nang rumah. Orang belum ngobrol. Ini jangan. Dengan anak misalnya jangan ribut, dengan saudara dan seterusnya ya. Ini ya namanya manusia, mungkin informasi yang didapat berbeda, latar belakangnya berbeda, motifnya berbeda, motivasinya berbeda dan sebagainya. Banyak sekali perbedaan sehingga kadang menjatuhkan pilihannya berbeda. Maka ini kita ya kalau memang beda ya sudah, jangan ribut lah, intinya begitu. Intinya begitu. Yang kedua, kita sebagai orang yang beriman, apalagi sudah aktif, rutin ikut pengajian, rutin ke masjid dan sebagainya, sadari bahwa ketika kita memilih itu juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ungkapan kita seperti orang-orang yang tidak mengerti agama dengan mengatakan, itu kan urusan dunia, urusan gawa-gawa agama. Ya Allah, ini saya sering menyampaikan begini Pak, di beberapa ayat ya. Ini contoh. Allah menyebutkan ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah satu ucapan yang keluar dari seorang manusia illa ladaihi raqibun atid, kecuali ada malaikat raqib dan atid. Raqib itu ngawasi, atid itu nyatet. Jadi ucapan saja Pak, omongan saja itu dicatat oleh malaikat. Bayangkan, ini sekedar omongan. Dengan ngomongi orang, ngerasani orang lain, mengumpat, mencaci maki, memfitnah, itu dicatat. Atau dengan ngasih nasihat, ngomong yang jujur, ngomong yang baik, itu dicatat. Nanti ditanya, Bahtiar kamu dulu ngomong ini gimana? Satu omongan saja itu dicatat dan minta pertanggungan jawab. Apalagi ini urusan memilih pemimpin, urusan memilih wakil rakyat yang nanti akan boleh jadi membuat kemaslahatan kebijakan bagi orang banyak. Pasti ada pertanggungjawabannya. Omongan satu kata saja ditanya, diminta tanggung jawab gitu loh. Apalagi ini urusan memilih. Maka karena ini ada pertanggungjawabannya, pastikan yang kita pilih itu tidak bertentangan dengan syariat. Aku tak milih karena duitnya, mau dititipi duit kan jadi memilih ngono ya wis. Itu jangan karena uangnya. Nauzubillah min dzalik itu. Maka kemarin udah kita bahas ya, kalau dengan diberi ditolak saja, jangan diterima. Walaupun kita nanti milih orang itu, misalnya aku seneng Pak karo si A, tiba-tiba timnya si A datang, Pak ini transport musang maring TPS misalnya gitu. Cuma saya diterima, ngapunten Pak, saya sudah mantep, walaupun tanpa diberi pun saya akan tetap milih gitu ya. Jangan
ini terkait itu. Jadi pastikan kita bertanggung jawab untuk pilihan kita. Berikutnya saya sering menyampaikan begini, Pak. Ada hadis, ini hadis Nabi ya. Hadis Nabi itu. Makanya ketika nanti memilih, niatkan juga dalam rangka ibadah. Memilih orang yang baik, insya Allah ada pahalanya. Jadi jangan hanya sekedar pada umumnya itu. Umumnya kan cobatir misalnya. Jadi gini, ada hadis Nabi begini, Pak. Ini hadisnya sebenarnya kaitannya dengan memberi kemanfaatan kepada orang. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebagai masalah dalam memberi manfaat. Nabi pernah menyampaikan hadis begini, aku berjalan bersama dengan seseorang untuk memenuhi hajatnya, menunaikan kebutuhannya, itu lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada iktikaf di masjidku ini, di Masjid Nabawi selama sebulan penuh. Jadi jenengan membantu menyelesaikan urusan saudaranya. Saudaranya punya masalah apa? Terus dibantu diselesaikan. Itu kata Rasulullah lebih baik daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Lebih dicintai oleh Rasul. Bayangkan, dengan potongan saya juga sama, nggak pernah iktikaf sebulan di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi loh ini, Pak, yang satu rakaatnya sholatnya seperti 1000 rakaat di masjid lain. Bayangkan, orang kalau iktikaf sebulan full di Masjid Nabawi, kira-kira pahalanya berapa banyak? Terus pokoknya banyak sekali loh ya. Banyak sekali itu iktikaf di Masjid Nabawi sebulan. Bayangkan, pahalanya banyak sekali. Tapi itu masih tidak lebih dicintai oleh Rasulullah dibandingkan beliau dengan membantu menyelesaikan urusan saudaranya. Jadi ada saudaranya, misalnya ngapunten orang duwe panganan, dengan antari beras, dengan kasih makanan, itu lebih baik. Saudaranya misalnya ngapunten Pak, datang ke rumah kita, Pak, ngapunten ini anak saya sakit, pengen berobat ke dokter, ke bidan, nggak ada obat, nggak ada biaya. Aduh Pak, saya juga lagi kesulitan, tapi saya cuma punya sekian. Ini Pak, monggo, niki Bu, monggo, barangkali bisa membantu, misalkan. Ya, itu lebih dicintai tadi. Atau urusan apapun, nggak urusan saudaranya. Nah, maksud saya apa kaitannya ini dengan tadi kita memiliki? Boleh jadi ada calon, ada pasangan calon yang punya program yang begitu baik bagi masyarakat. Ya, ngapunten, boleh jadi kita nggak bisa membantu ketika ada petani mengeluh, Pak, aduh Pak, saya mau nandur, susah cari pupuk sekarang. Pupuk pun ada yang nggak subsidi, mahal. Sudah mahal kadang langka barangnya, susah dicari. Mungkin kita nggak bisa bantu. Tapi boleh jadi ada orang yang punya program bagaimana nanti petani bisa baik pupuknya dan sebagainya. Kita bantu dengan memilih dia secara tidak langsung, kemudian membantu menyelesaikan urusan orang lain. Ada orang yang mungkin punya program pengen menggratiskan biaya rumah sakit misalnya, berobat nanti jadi gratis dan sebagainya. Mungkin kita nggak bisa, ada orang sakit, tak bantu Pak, tak tolong gitu. Mungkin kita nggak bisa bantu, tapi dengan sebab kita memilih pemimpin atau memilih calon wakil kita di dewan yang bisa memperjuangkan itu, maka secara tidak langsung kita ikut membantu orang menyelesaikan masalahnya. Ada yang pengen sekolah nggak punya biaya, mungkin beliau punya program membantu ya beasiswa kah atau apakah gitu biar yang nggak mampu tetap bisa sekolah dan seterusnya. Jadi prinsipnya secara pribadi kita juga berusaha membantu orang secara tidak langsung. Ketika kita memilih pemimpin yang baik dan dia punya program yang baik bagi rakyat, berarti kita juga ikut membantu orang lain. Nah ini makanya ya panjang lah kalau dibahas, tapi intinya itu, ringkasnya adalah bagaimana kita mencoba kalau perlu doa, minta petunjuk, istikharah kalau belum mantep. Kalau sudah mantep ya nggak usah. Wis mantep walaupun istikharah kadang nggak berubah. Kalau sudah mantep, kalau belum mantep, monggo barangkali mau istikharah, doa kepada Allah yang sih. Bersama-sama doa semoga Allah pilihkan pemimpin untuk kita, pemimpin yang baik kita, pemimpin yang jujur, adil, amanah, yang bisa membawa kebaikan untuk bangsa kita Indonesia, menjadikan negara kita Indonesia baldatun thayyibatun wa Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian kita tutup dengan membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan saat ini. Bila itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.